Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurfinsyani dengan NIM B2B023031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi checking sentence. Checking sentence dalam bahasa Indonesia artinya berupa pengecekan kalimat. Nah, pengecekan kalimat yaitu proses memeriksa apakah sebuah kalimat bahasa Inggris sudah disusun dengan benar sesuai aturan tata bahasa atau grammar. Nah, dalam materi ini, checking sentence dilakukan dengan memeriksa 5 unsur. Yang pertama, memeriksa subjek. Yang kedua, verb. Yang ketiga, concord atau agreement. Yang keempat, auxiliary verb. Dan yang kelima, mengecek verb form atau apakah bentuk kata yang dipakai sudah sesuai fungsinya. Contohnya ada noun, verb, adjective, dan juga ada adverb. Checking sentence yang pertama ialah subject. Jadi untuk pengecekan kalimat, kita perlu melakukan pengecekan pada subjek atau subjeknya. Nah, subjek ini adalah pelaku yang dibicarakan dalam kalimat. Struktur dasarnya itu subjek diikuti dengan verb, lalu diikuti objek. Nah, bentuknya itu bisa berupa noun, contohnya the student, pronoun, contohnya they, grant itu reading is important, lalu ada infinitive, contohnya to study is necessary, atau clause, contohnya what she said is true. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi terhadap penggunaan subjek itu, yang pertama adalah subjek dan verbnya itu tidak cocok. Contohnya she go. Nah, padahal yang betul adalah she goes. Lalu yang kedua, subjeknya hilang. Contohnya is raining, di sini hanya ada verbnya, tidak ada subjeknya. Sehingga yang betul adalah it is raining. Lalu kesalahan umum yang ketiga adanya subjek double. Contohnya adalah my brother he. Nah, ini my brother sudah mewakili subjek atau subjek ketambahan he, sehingga dalam kalimat ini terdapat dua subjek. Jadi yang betul itu cukup my brother. Checking sentence yang kedua adalah berupa verb. Jadi, pengecekan kalimat yang kedua ini kita bisa mengecek verb atau kata kerja yang digunakan. Nah, untuk verb atau kata kerja ini menunjukkan aksi, keadaan, atau kejadian. Contohnya ada run, eat, is, become. Nah, fungsi kata kerja ini itu adalah sebagai inti kalimat yang menunjukkan tindakan, keadaan, atau proses. Untuk jenis-jenis verb itu ada action verb, stative verb, transitive verb, regular verb, irregular verb, dan ada auxiliary verb, phrasal verb. Nah, untuk bentuk-bentuk verb itu ada verb 1, verb 2, verb 3, dan juga ada verb ing. Checking sentence yang ketiga adalah berupa pengecekan concord atau agreement. Nah, concord atau agreement ini adalah kesesuaian. Yang pertama ada aturan dasar. Nah, jadi aturan dasar yang sesuai itu seharusnya subjek tunggal diikuti oleh verb yang diakhiri s atau is. Lalu aturan dasar yang kedua ada subjek jamak, itu nanti diikuti oleh verb tanpa s atau is. Yang kedua, pronoun. Nah, pronoun ini harus sesuai dengan kata benda yang digantikan. Bisa berupa kesesuaian antara jumlahnya dan juga gendernya. Lalu yang ketiga, ada juga aturan kedekatan atau proximity concord. Contohnya untuk either, or, neither, nor. Nah, untuk either, or, neither, nor ini, verb itu mengikuti subjek yang paling dekat. Lalu yang keempat, subjek gabungan dengan n. Nah, biasanya itu bersifat jamak. Contohnya, the book and the pen. Maka selanjutnya menggunakan are. Kecuali jika merujuk pada satu kesatuan konsep atau makna. Misalnya di sini ada bread and butter is. Karena bread and butter ini adalah satu kesatuan makna. Sehingga setelahnya itu diikuti is. Lalu ada slow and steady winds. Lalu yang kedua ini jika didahului oleh each atau every teacher and student is. Dan yang terakhir ini merujuk satu orang dengan dua peran. Contohnya ada the professor and researcher is. Nah, ini kan
satu orang namun memiliki dua peran, jadi cukup menggunakan is. Tapi ketika memang dua orang yang berbeda, maka dia tetap bersifat jamak. Contohnya, the professor and the researcher are, seperti itu. Checking sentence yang selanjutnya ialah berupa auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu ini fungsinya membantu verb utama membentuk tense, passive voice, pertanyaan, dan juga kalimat negatif. Untuk kata kerja bantu memiliki dua jenis utama. Nah, yang pertama ada berupa primary. Primary ini ada be. Be contohnya am, is, are, was, were. Lalu have, contohnya ada have, has, and had. Lalu do, contohnya ada do, does, did. Lalu jenis kata kerja bantu yang kedua berupa modal. Nah, modal ini ada can, could, might, will, would, shall, should, must, ought to, need to, used to. Dan di sini ada terkait contoh kesalahan umum ketika menggunakan kata kerja bantu. Yang pertama ada he dan. Nah, he ini diikuti oleh dan atau kata kerja do, tapi ini salah karena seharusnya he itu diikuti oleh does, jadi seharusnya he doesn't. Lalu yang kedua, kesalahan umumnya berupa lupa menggunakan kata kerja bantu pada kalimat pertanyaan, sehingga di sini dicontohkan ada you going. Nah, seharusnya yang betul adalah are you going. Kesalahan umum yang selanjutnya adalah memakai to setelah modal. Contohnya adalah can to drive. Padahal cukup can drive saja. Dan kesalahan umum yang selanjutnya adalah mengulang bentuk lampau. Di sini ada did, you, when. Jadi sudah ada bentuk lampau did, kemudian ada when kembali gitu. Jadi sama-sama bentuk lampau. Maka seharusnya kalimat yang betul cukup menggunakan satu bentuk lampau, yaitu did you go. Dan kesalahan umum yang terakhir itu adalah jawaban singkat tanpa kata kerja bantu. Contohnya yes I. Nah, untuk kalimat yang benar seharusnya yes I do. Checking sentence yang terakhir adalah pengecekan terkait word form atau bentuk kata. Satu kata dasar ini sebenarnya bisa berubah bentuk sesuai fungsinya. Jadi satu kata bisa berfungsi sebagai noun ataupun berubah menjadi verb ataupun adjektif, dan juga bisa berubah bentuk fungsinya menjadi adverb. Contohnya di sini ada sexas. Sexas ini berfungsi sebagai noun, lalu ada succeed ini berfungsi sebagai verb, successful berfungsi sebagai adjektif, dan juga ada successfully ini berfungsi sebagai adverb. Nah, noun ini berupa nama orang, benda, atau tempat. Lalu verb ini menunjukkan tindakan, keadaan, ataupun kejadian. Sedangkan adjektif ini menjelaskan noun atau pronoun secara sederhana berupa kata sifat. Lalu adverb ini berfungsi untuk menjelaskan verb, adjektif, ataupun adverb lain, biasanya berakhiran li, atau secara sederhana adverb ini berupa kata keterangan. Nah, kesimpulannya, memahami subjek, verb, concord, auxiliary verb, dan juga word form, atau tadi subjek itu adalah berupa pelaku, verb itu kata kerja, concord adalah kesesuaian, auxiliary ini adalah kata kerja bantu, dan juga word form atau bentuk kata ini membantu menyusun kalimat bahasa Inggris yang benar secara gramatikal, baik untuk komunikasi lisan maupun tulisan. Demikian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai checking sentence. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.